Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi dallal khalqa ala ma'rifatihi bima aujabahu alaihim minan nadari fi makhluqatihi wa bima akhbara bihi fima awhahu ila rusulihi min sifati wa nu'uti kamalati wa hajabahum an ma'rifati kunhihi wa an tafakkuri fi dhatihi subhana ya'lamu bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa shab wa majid wa antim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-muktabisina min miskati al-mustadiina bi anwari hidayati alladhina asraqat sumusil ma'rifah ala masalikihim fasaru fiha muhtadin aminin wa ja'a man ba'dahum lahum muqtadin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 18 menyampaikan, Allah telah bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah menjadikan para malaikat demikian juga orang-orang yang mempunyai ilmu sebagai saksi qa'iman bil qist, tegak dengan kejujuran. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali Dia, Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini betapa pentingnya tentang pengetahuan atau ilmu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkan mereka yang berilmu sejajar dengan Allah dan sejajar dengan malaikat dalam masalah saksi. Oleh sebab itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyampaikan, la adwa a'da minal jahli wal mar'u adwa ma jahilah. Tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada kebodohan, dan orang itu menjadi musuh daripada kebodohan itu sendiri. Ini yang perlu kita pahami bersama, terutama kebodohan yang bertalian dengan akidah atau dengan keyakinan kita. Oleh sebab itu disebutkan oleh Syekh Ali bin Abi Bakar radhiyallahu an, al-jahlu narun lidinil mar'i yuhriquh. Kebodohan itu adalah api yang bisa membakar agama seseorang. Wal ma'u ilmun lidikan nari yudfiha. Sedangkan ilmu adalah laksana air yang bisa memadamkan api tersebut atau kebodohan tersebut, terutama kebodohan yang bertalian dengan apa yang seharusnya kita ketahui. Dalam perkataan yang kita bahas sekarang dari Mujazul Kalam halaman 49, wa qauluhu biwujubil ma'rifah, perkataannya yang dalam aqidatul awam disebutkan biwujubil ma'rifah, dengan kewajiban untuk mengetahui apa saja yang harus kita ketahui dan kita pahami. Maka pada kesempatan ini kita akan membahasnya. Siapa yang wajib mengetahui? Dikatakan oleh pengarang kitab ini, Syekh Ahmad Al-Marzuki, yang melalui ru'yah minan Nabi, didikte oleh Nabi setelah bangun dari tidurnya bila hafal. Beliau menyampaikan, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah. Dan setelah hamdalah dan juga as-salat ala Nabi, maka ketahuilah
tentang apa yang wajib untuk diketahui daripada sifat wajib bagi Allah yang ada 20 tersebut. Sebab itu dikatakan di sini fayajibu 'alal mukallaf min dzakarin aw untha wujuban ainiyan ma'rifata kulli aqidatin bidalilin walau ijmalian. Maka wajib bagi setiap orang mukallaf itu alamatul bulu atau balik. Sudah mukallaf itu berarti sudah balik. Alamatul bulu thalatha, tanda orang dikatakan balik itu ada 3. Tamamu khamsata asyara sana fi dzakari wal untha, umur 15 tahun, sudah mimpi basah, sudah keluar mani atau tidak, umur 15 tahun namanya balik, wajib menjalankan syariat, namanya mukallaf. Yang kedua al-ihtilam lidzakari wal untha litis isinin, umur 9 tahun, laki atau perempuan tapi sudah mimpi basah. Yang ketiga wal haidu fil untha litis isinin, perempuan sudah haid umur 9 tahun, itu namanya mukallaf. Mukallaf yang semacam ini, yang 3 macam ini, baik laki ataupun perempuan, wajib atas mereka wujuban ainian, wajib secara fardhu ain. Apa yang wajib atas mereka? Ma'rifatu kulli aqidatin, memahami semua akidah, bidalilin, dengan dalil-dalilnya, walau ijmalian, walaupun secara global. Adapun al-ma'rifah bidalilin tafsiliyin, mengetahui secara dalil terperinci, itu namanya fardu kifayah. Ya, tidak semua orang jadi ustaz, tidak semua orang wajib jadi ulama, tidak. Tapi orang Islam harus tahu dalil akidahnya. Qala Sa'ad fi Syahril Maghasid, berkata Sa'ad dalam kitab Syahril Maghasid, al-haqqu bi anna al-ma'rifah bidalilin ijmaliyin yarfa'un nadir min hadithit taglid. Yang benar, mengetahui dalil secara terperinci tentang kewajiban seorang yang beriman kepada Allah, pengetahuannya tentang apa yang wajib tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa mengangkat orang yang mempunyai kajian, an-nazir, mempunyai kemampuan untuk mengkaji, mengangkat dia dari dasar taglid, bukan mughallid lagi, tapi diangkat menjadi orang yang dalam berakidah tidak mengekor kepada orang lain, karena dia sudah tahu dalilnya. La makhraj anhu li ahadin minal mukallafin, pada dasarnya setiap orang yang beriman seharusnya seperti itu, harus mendidik dirinya tahu secara global tentang sifat yang wajib bagi Allah, bahkan kalau perlu dengan dalil-dalilnya. Kalau kita tidak bisa, tidak tahu, maka minimal anak kita didik. Oleh sebab itu, kalau di pesantren-pesantren itu sampai detik ini, bahkan di Serang ini, itu selalu di setel ya, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim daimil ihsani, dan seterusnya. Karena itu merupakan kewajiban tahu secara detail, yang seharusnya juga hafal secara detail, yang dimana Syekh Ahmad Al-Marzuki pada saat beliau bermimpi didikti oleh Nabi, dibacakan oleh Nabi Aqidatul Awam itu, lalu Nabi menyampaikan barang siapa menghafal dan mengamalkannya, dijamin akan masuk surga dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah akidah yang bersumber langsung dari Nabi. Walaupun Syekh Ahmad Al-Marzuki menerimanya dengan ru'yah manamiyah, melalui mimpi, tapi pada dasarnya yang ada di Aqidatul Awam itu betul-betul sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan difahami oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad. Oleh sebab itu seharusnya kita semuanya, atau paling tidak anak-anak kita, hafal yang namanya Aqidatul Awam itu, dan kalau bisa hafal dengan dalil-dalilnya. Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW, ini yang dianjurkan oleh ulama kita, ini yang disampaikan agar kita bisa mempertahankan daripada akidah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya wa bidalilin tafsiliyin yatamakkanu ma'ahu min izalatis subahi. Kalau orang tahu dalilnya secara terperinci, secara dalilnya satu persatu tentang masalah akidah,
yang berdalian dengan Allah, berdalian dengan Nabi Muhammad dan seterusnya, tahu secara pasti, secara terperinci, maka pemahamannya secara terperinci dengan dalilnya tadi bisa menghilangkan keraguan-keraguan akidahnya atau keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ilzamul mungkirin, dan kalau dia tahu secara pasti dengan dalil-dalilnya secara terperinci, maka dia akan mampu menjejalkan atau mengajarkan, mewajibkan kepada orang-orang yang ingkar untuk diam bahwasanya aqidatul awam, sifat wajib bagi Allah itu adalah pemahaman dan akidah keyakinan yang tidak bisa diingkari. Wa irsadul mustarsyidin, dan bagi orang yang faham secara terperinci dengan dalil-dalilnya, dia juga bisa memberi petunjuk kepada orang-orang yang meminta petunjuk, baik itu anak, istri ataupun murid-muridnya, di mana la budda yaguma bihil ba'd, harus sebagian dari kita untuk memahami akidah dengan secara terperinci. Begitu disebutkan dalam kitab Ruhul Ma'ani karangan Al-Alusi juz 16 halaman 64. Wa alaihi fa inna iman al-mugallid fihi ma fihi. Jadi imamnya mugallid, orang yang berekor atau orang yang mengikuti orang lain, ya imannya mereka tergantung kepada gurunya atau orang yang menyampaikan kepada dia tentang akidah secara terperinci. Wa qad dzakaru fi aqwalan, namun apakah orang itu wajib mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, wajib bagi Nabi secara terperinci atau tidak? Itu ada beberapa pendapat, bahkan ada 6 pendapat. Wa hasilul khilaf fihi aqwal sita. Banyak sekali pendapat-pendapat tersebut tentang perbedaan apa wajib tahu akidahnya kepada Allah, kepada Rasulullah secara terperinci atau secara global. Itu banyak sekali pendapatnya, tapi kalau diringkas hanya ada 6 pendapat. Pendapat yang pertama, adamul iktifa bitaglid, bimana ada sihat taglid, sihatut taglid fayakunul muqallid kafiran wa alihi as-Sanusi fil kubra. Ini pendapat yang paling keras. Kalau kita secara umum tidak mengetahui, tidak memahami, tidak menguasai dalil-dalil tentang akidah secara terperinci, maka iman kita ada muliktifa, tidak cukup, tidak sah, yang berarti kalau tidak tahu waliyadzubillah dianggap kafir. Tapi Imam Ghazali menyebutkan dalam Ihya, andai kata tidak ada pemahaman yang bermacam-macam, cukup kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah cukup akidah kita. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, cukup pada dasarnya. Tapi karena setelah masuknya banyaknya pemahaman-pemahaman, apalagi pada zaman sekarang yang berkembang dengan pemahaman-pemahaman yang bermacam-macam, ya, dikembangkan dengan faham-faham yang waliyadzubillah kalau kita tidak faham bisa keluar dari Islam. Dikatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, sesungguhnya innalladzina amanu, orang yang beriman, walladzina hadu, orang Yahudi, wan nasara, orang Nasrani, was-sabiin, penyembah api, penyembah berhala, penyembah dedemit kalian, ya. Yang penting mereka beriman dan beramal soleh, mereka akan aman, tidak akan dihinggapi rasa takut, seakan-akan dijamin mereka termasuk ahli surga. Sehingga pemikiran yang semacam ini dikembangkan di masyarakat, terutama di kalangan intelektual, ya mungkin dia orang-orang kuliahan, ya, tapi agamanya sama tingkat PAUD, ya, atau tingkat 3, baca pun Al-Quran belum bisa, itu PAUD namanya. Tingkat 3 hanya bisa baca Al-Quran, ya, belum masuk SD. Tapi secara umum dia adalah orang-orang intelektual, orang-orang yang berpendidikan, sudah menjadi mahasiswa atau pasca sarjana atau lebih dari itu.
dijejali dengan pemahaman semacam ini, sehingga ada ungkapan tokoh-tokoh liberal yang ditulis, ada 50 tokoh liberal di Indonesia yang paling terkenal. Mereka mengatakan, jadi semua agama itu sama, surga Allah itu luas, yang penting beriman dan berbuat baik pasti masuk surga. Bagaimana caranya? Iya, ada orang yang masuk surga dengan pintu melalui baginda Nabi Muhammad, ada orang masuk surga melalui pintu Yahudi, ada yang masuk surga melalui pintu Nasoro, ada yang masuk surga melalui Teresa dan yang lainnya. Kenapa? Berdasarkan surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, dan seterusnya. Makanya pendapat yang pertama mengatakan yang tidak tahu dalilnya secara terperinci, maka dia mengatakan maksudnya bukan kafir, ya mungkin sangat rentan untuk menjadi kafir. Makanya kalau kita tidak tahu secara terperinci dalil-dalil akidah kita, minimal kita jangan kumpul dengan orang-orang intelektual, ya, orang-orang yang pintar, ya, orang-orang yang dikatakan berpendidikan. Duduklah dan berkumpullah dengan para ulama. Ya alladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Itu wasiat daripada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, dan kalau kalian berkumpul, bergaul, jangan bergaul dengan orang yang seakan-akan mereka intelektual, orang-orang pintar, tapi bergaullah dan duduklah bersama ulama. Maksudnya adalah hadirilah setiap pengajian-pengajian, majelis-majelis, terutama yang ada di Masjid Serang ini yang sudah begitu makmur. Duduklah bersama mereka, kunu ma'as shadiqin. Duduklah bersama mereka. Kenapa? Kalau kita duduk bersama mereka, hadir majelis-majelis yang ada di Serang ini, tatkala ada pikiran-pikiran yang tidak baik, maka tatkala kita hadir, seorang ustadz menyampaikan Al-Quran, seorang ustadz menyampaikan hadis, menyampaikan pendapat sahabat dan para ulama, lalu ada pendapat kita yang bertentangan dengan agama, karena mendengar daripada intelektual, orang yang dianggap cerdas, politikus dan yang lainnya, lalu datang ke sini mendengarkan penjelasan yang benar tentang keagamaan, maka yang awalnya kita pada dasarnya kafir karena mempunyai pemahaman yang berseberangan dengan agama, duduk di sini kita menjadi beriman. Ini pentingnya majelis, ini pentingnya pengajian. Sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa kepada umatku, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari dia beriman, siang dan sore harinya dia jadi kafir. Malam hari dia beriman atau sore hari dia beriman, malam bisa menjadi kafir. Kenapa? Karena kita duduk bersama dengan orang yang salah. Oleh sebab itu, janganlah sering-sering kita duduk dengan mereka yang dalam berbicara dan berpikir tidak berdasarkan dengan agama. Oleh sebab itu, Al-Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur mengingatkan kepada kita dalam beberapa ceramahnya, ya, yang berkalian dengan corona, beliau mengatakan jangan kita percaya kepada mereka. Percaya kepada ilmu kedokteran wajib, tapi jangan percaya kepada mereka. Apakah mereka berbicara berdasarkan agama, apakah mereka berbicara berdasarkan Al-Quran atau hadis, baru kita percaya. Ini dalam rangka untuk menjaga keimanan dan akidah kita. Oleh sebab itu disampaikan dalam kitab Aqidatul Awamuni, fa'lam biwujubil ma'rifah, ketahuilah tentang apa yang wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah, dan setelah itu seharusnya ketahuilah apa yang harus kita fahami dan harus kita ketahui. Ini pendapat yang pertama tentang akidah, harus memahami dengan secara terperinci. Karena dimana kita makin banyak bergaul dengan orang yang tidak berbasik agama, tidak berlandaskan agama, maka pengetahuan agama kita harus lebih. Kalau enggak, jangan bergaul dan berbicara dengan mereka. Apalagi tren di Indonesia itu duduk di warung yang dibicarakan agama. Yang paling lantang berbicara agama orang yang tidak pernah sholat, yang tidak bisa baca Al-Quran, makin nyasar kemana-mana. Makanya Imam Ghazali menyampaikan, saya ingatkan kembali untuk diri saya dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tugasnya orang awam itu ya sudah ibadah, menghadiri pengajian,
mengikuti pemahaman yang disampaikan oleh ulama, dan pilih-pilih ulama itu, jangan sembarang ulama ya, bukan ulama yang kepentingannya politik, bukan ulama yang kepentingannya adalah jabatan. Cari ulama, majelis-majelis, insya Allah sebagaimana yang diadakan di Serang ini adalah majelis yang kitab dibacanya sudah menjadi jaminan untuk kita mendapat hidayah dari Allah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cari ulama yang seperti itu. Al-Imam Ghazali menyampaikan orang awam itu andai kata berzina dan mencuri jauh lebih kecil dosanya daripada berbicara agama, karena kalau bicara agama tanpa landasan yang benar maka dia bisa menjadi kafir tanpa dia sadari. Waliyadzubillah, kembali kepada Rasulullah, tatkala dia kafir mati selamanya akan di neraka jahanam. Ini bahaya yang harus kita fahami bersama dan harus kita waspadai. Yang kedua dikatakan athani al-ittifa' bitagliq ma'lisan mutlaqan sawakana fi ahliyatun lin nazar amla. Pendapat yang kedua mengetahui akidah itu secara terperinci dengan dalil-dalilnya boleh, tidak mengetahui dengan dalilnya boleh, mengekor boleh, tapi dosa baik dia mempunyai kemampuan untuk mengkaji ataupun tidak mempunyai kemampuan. Pendapat yang ketiga al-iktifa bitaglid malisan in kana fi aliyatin nazar wa illa fal isyana. Ini pendapat yang paling bijak ya. Orang yang tidak mampu untuk menuntut ilmu agama ya, mungkin sudah tua baru sadar mau belajar agama sudah terlambat. Ya sudah, caranya bagaimana? Hadir aja pengajian supaya iman dan akidahnya terselamatkan. Tatkala punya pemikiran tidak benar, hadir pengajian dikasih penjelasan, faham, hilang lagi kekufurannya. Demikian juga seterusnya. Apalagi ada jaminan orang yang hadir pengajian itu dijamin oleh Allah kalau ada kesalahan dalam pemikirannya, selagi dia mau hadir pengajian dan mau bertanya, insya Allah dijamin keimanannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk mengkaji, sudah tidak punya waktu, sudah umur tidak memungkinkan, cukup taglid akidahnya mengikuti, dan dia tidak bermaksiat, tidak berdosa kalau dia tidak punya kemampuan. Tapi tatkala dia tidak punya kemampuan berbuat seperti itu tidak dosa, namun apabila dia membiarkan anaknya tidak belajar, itu yang berdosa. Jadi sekarang ini kan trennya kadangkala, ya maaf, bukan saya anti Al-Quran, trennya itu orang banyak terpengaruh dengan hafalan Al-Quran ya. Sedangkan akidahnya sendiri awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi wistigani. Kewajiban yang pertama atas setiap manusia adalah meyakini Allah atau memahami akidah secara utuh, sedangkan akidah tidak diajarkan. Jadi berebut, yang penting bagaimana caranya, bacaannya bagus, indah, tapi pemahaman keagamaannya tidak dididik. Kadang-kadang bacaan sholatnya juga tidak sesuai dengan salaf. Akidatul awam ya, tidak dididik ya, bagaimana cara kewajiban dia kepada Allah, apa yang wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, itu masalah kecil, tapi ini pertaruhannya adalah akidah, mukmin apa kafir. Ini kadang-kala sudah diabaikan oleh orang-orang yang sekarang. Sukanya itu hobinya pentas ya, juara ini, tapi akidahnya tidak dibenahi, pemahaman keagamaannya tidak dibenahi. Ini kalau dia tidak mampu karena umur, karena udzur, tidak dosa. Tapi kalau dia membiarkan anaknya tidak belajar akidah yang benar, tidak belajar pemahaman agama yang benar, hanya ngejar bagaimana bisa menjadi qori dan menjadi juara, yang membaca Al-Quran. Memang Rasulullah mengatakan kalau membaca Al-Quran yang indah memang wajib baca dengan tajwid, tapi jangan hanya fokus di situ meninggalkan yang lebih wajib yang lainnya ya. Membaca Al-Quran wajib untuk kita fahami, untuk anak kita bisa membaca dengan benar, tapi jangan lepaskan mereka dari akidah mereka, pemahaman akidah mereka. Oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu disebut oleh Imam Ghazali, ma yalqallahu ahadun bidhanbin a'zama min jahalati ahli. Tatkala seorang hamba berjumpa dengan Allah
maka dosa yang paling besar, dan tidak ada yang dosa yang lebih besar daripada itu, membiarkan anaknya bodoh tentang agama, terutama tentu masalah aqidatul awam, akidahnya, keyakinannya kepada Allah, adabnya kepada Allah, adabnya kepada Nabi Muhammad, adabnya kepada sahabat Nabi Muhammad, adabnya kepada keluarga Nabi Muhammad, adabnya kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sudah mulai diabaikan dan ditinggalkan. Adapun pendapat yang keempat, anna man qalladal Quran wa sunnah al-qad'iyah, bahwasanya barang siapa yang mengikuti Al-Quran dan sunnah yang sudah menjadi dalil pasti, sahha imanu, sah imannya, ditibaihi al-qat'i, karena dia telah mengikuti dalil yang pasti yang tidak bisa dapat diganggu gugat, itu dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah pasti kebenarannya. Wa man qallada ghayra dzalik, dan barang siapa mengikuti selain Al-Quran dan As-Sunnah, lam yasihha imanu, tidak sah imannya, li adami amnil khata', karena tidak ada jaminan keamanan kesalahan, ala ghairil maksum, selain bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibaratnya kalau orang alim yang berpegang kepada salaf, yang berpegang kepada aqidatul awam, Syekh Ahmad Al-Mazuki yang berpegang kepada akidah para salafun saleh yang berdalilkan Al-Quran dan Al-Hadis, pasti imannya benar. Tapi yang berakidah berpegang dengan dalil selainnya, maka imannya tidak sah, karena tidak terjamin keamanan kesalahan, tidak ada jaminan keamanan dari salah daripada akidah yang dia miliki. Ya maaf saja, apalagi para intelektual yang dimana di kampus-kampus itu pasti ada pelajaran filsafat, dimana filsafat itu kiblatnya adalah orientalis, ya Aristoteles dan yang lainnya. Sehingga yang kita ketahui pada masa Imam Ghazali itu ilmu filsafat itu berkembang begitu menguasai yang datang dari barat, sehingga merusak keimanan dan akidah umat Islam. Bukan pemikiran yang seakan-akan begitu maju dan begitu intelektualnya, begitu tinggi intelektualnya, tapi pemikiran-pemikiran itu merusak, terutama pemikiran filsafat yang tidak berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh sebab itu, sebagian ulama mengatakan belajar filsafat itu kalau tidak menguasai Al-Quran dan Al-Hadis haram, karena dikhawatirkan dia bisa jadi murtad. Oleh sebab itu, maka tatkala ilmu filsafat sudah menguasai dunia Islam pada waktu itu, Al-Imam Ghazali dengan izin Allah mengarang kitab yang namanya Ihya, di mana Ihya itu menjawab semua daripada ilmu filsafat yang sudah meracuni umat Islam pada waktu itu. Dan alhamdulillah dengan karangan Imam Ghazali bisa terselamatkan. Makanya dikatakan kadzal ihya ayyakuna qur'anan, hampir saja ihya itu menjadi Quran. Dan kenapa oleh para ulama kita seperti tadi malam ya, merupakan ada hasanah, kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh para habaib seperti di Margi tadi malam dan semua di dunia, membaca ihya tiap hari, tiap minggu. Pada dasarnya tujuan utamanya untuk menyelamatkan akidah kita, yang dimana pemikiran dalam keintelektualan itu sudah dikuasai oleh barat ataupun para ahli filsafat, yang pada dasarnya mereka berpikir itu mengarang semuanya itu untuk menjadikan umat Islam ragu kepada agamanya. Ini yang perlu kita fahami bersama. Oleh sebab itu perlu kita mengkaji, minimal kalau tidak hadir kita di tempat majelis-majelis seperti ini, bawa anak kita di majelis-majelis pengajian serang, agar anak kita mendapat masukan-masukan yang baik dari kitab-kitab yang baik. Karena kitab yang kita baca itu ada racun, ada obat ya, kecuali kutubus salaf, kecuali kitab-kitabnya para salaf, ada baik ada tidak baiknya kadang-kala. Kecuali kitab-kitab yang insya Allah dibaca di tempat ini itu adalah kitab-kitab pilihan yang sudah diarahkan oleh para salafun saleh. Pendapat yang kelima tentang akidah, apakah kita harus tahu dengan dalil-dalil yang terperinci atau tidak?
Pendapat yang kelima, al-iktifa bihi min wari isyanin mutlaqan, lianna nadhara saratu kamalin, faman kana fi ahliyatin nadhar wa lam yandur faqad taraka al-aula. Mengatakan yang penting berakidah, yang penting faham Allah itu satu, walaupun tidak tahu dalilnya secara terperinci cukup katanya, baik dia mempunyai kemampuan untuk mengkaji ataupun tidak mempunyai kemampuan mengkaji. Bagi yang mengkaji berarti dia lebih sempurna, lebih utama. Bagi yang tidak mau mengkaji, memahami dengan dalil-dalilnya secara terperinci, ia tidak dosa meninggalkan yang lebih utama saja. Ini pendapat yang kelima, ya, tidak tahu, tidak perlu tahu Allah itu satu, esa. Apa dalilnya? Tidak perlu. Walaupun pada dasarnya cukup kita menghafal qul huwallahu ahad. Allah itu esa, Allah itu satu. Pendapat yang keenam, apakah kita wajib tahu tentang dalil akidah kita secara terperinci atau tidak? Adalah anna imanil mukallid sahih wa yahrumu alaihin nadhar. Imannya orang mukallid, orang awam sah. Dan kalau orang awam mengkaji tentang akidah terlalu dalam, apalagi mengkaji filsafat, haram. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Orang awam yang tidak menguasai Al-Quran, orang awam yang tidak menguasai hadis, orang awam yang tidak menguasai agama, cukup sudah beriman kepada Allah dengan akidah orang awam. Tidak perlu belajar filsafat. Wa huwa mahmul alal makhluk alal maktub, atau alal makhluk bil filsafah. Karena belajar akidah, belajar teologi kadangkala bercampur dengan filsafat yang berdasarkan pemikiran-pemikiran para orientalis, yang dimana pemikiran-pemikiran mereka akan menjadikan kita murtad tanpa terasa. Makanya ada sebuah gambaran. Memang Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan khud ma sofa wada'il qadar, ambil dari siapapun yang baik, buang yang jelek. Memang iya, betul. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis, undur maqala wala tandur manqala. Kalau ada orang menyampaikan perkataan, lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Oh, yang menyampaikan ahli maksiat, tidak mau, padahal kebaikan, tidak boleh. Jadi undur maqala, lihat atau ambil apa yang disampaikan, lihat apa yang disampaikan, baik apa tidak. Wala tandur manqala, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Tapi ada sebuah praktek di akhir umur daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Pada saat Imam Ahmad bin Hanbal di akhir umurnya ditalqin. Jadi orang kan sunnah itu, kalau mau akhir umurnya mendekat kematiannya ditalqin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah cukup satu kali, jangan dipaksa lagi. Cukup dibimbing, ada orang yang ada di sampingnya membaca Allah, Allah, Allah. Jangan dipaksa membaca la ilaha illallah berulang-ulang. Waliyadzubillah, kalau dia jengkel mengatakan la, tidak, Allah tidak satu, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak betul, berarti ada Tuhan selain Allah, bisa kafir orang yang sakit itu. Makanya orang yang mentangkin orang yang mati itu harus yang mempunyai kemampuan untuk bersikap lembut, jangan kaku, jangan kasar, dan harus tahu. Jadi cukup la ilaha illallah satu kali, setelah itu cukup ditalqin orang yang di sampingnya, yang ada keluarganya, anaknya, istrinya atau suaminya membaca. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah cukup membaca Allah, Allah, Allah. Yang ingin saya sampaikan, kajian atau kejadian yang terjadi kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ibrah, pelajaran yang perlu kita pahami. Adalah Imam Ahmad pada saat menjelang ajalnya, datang para ulama, para santri, para temannya. Lalu diantara mereka ada yang mentalkin Imam Ahmad bin Hanbal, la ilaha illallah. Imam Ahmad secara tegas mengatakan, la, tidak, tiada Tuhan selain Allah. Tidak, berarti seakan-akan berarti ada Tuhan selain Allah. Lalu Imam Ahmad tidak sadar. Maka ada orang yang ada di sekitarnya bingung, ketakutan. Masa ulama ahli hadis terakhir Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah pakar hadis yang paling top, jutaan hadis beliau hafal. Karena beliau dijadikan imam ahli hadis,
Tapi kok matinya seperti ini, menolak la ilaha illallah. Apa gerangan terjadi? Setelah itu Imam Ahmad sadar. Setelah Imam Ahmad sadar, ditanya sama orang-orang yang ada di sampingnya, ya Imam, kenapa menolak? Kami talqin la ilaha illallah, kenapa anda menolak? Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, pada saat kamu mentalkin aku la ilaha illallah, bersamaan itu pula setan mentalkin aku la ilaha illallah. Artinya apa? Walaupun itu adalah kalimat tauhid, kalau datang dari setan, musuhnya Allah, Imam Ahmad tidak mau. Poin yang penting yang saya ingin sampaikan apa? Kalau datang dari orang kafir, walaupun itu ada pelajaran agama Islam, tidak boleh. Kenapa? Pasti ada kepentingan. Apalagi orang yang tidak beriman, apalagi dia ya kan banyak ya sekarang ya. Kenapa? Kadang-kala tokoh kita ini rusak ya, karena memang di kampus-kampus itu banyak sekarang ada. Bahkan kalau kuliah ke luar negeri, dosen-dosennya mungkin guru-guru tafsir tapi orang kafir, banyak itu. Orientalis itu banyak menghafal dan memahami Al-Quran, banyak mereka seperti itu. Kalau dari mereka kita tidak boleh belajar, apalagi para pemula, apalagi anak-anak kita, tidak boleh. Sebagaimana Imam Ahmad tidak mau menerima talqin pembelajaran atau tuntunan yang disampaikan oleh setan la ilaha illallah di akhir umurnya. Ini sebagai pemahaman atau sebagai pembelajaran agar kita menjaga keimanan kita. Sebuah contoh juga yang cukup menakjubkan. Habib Ali Sahibul Maulid pada saat masuk di Mekah dilarang oleh abahnya untuk bermain dengan orang-orang anak-anak kecil yang ada di Mekah. Kenapa? Padahal Habib Ali itu adalah kutub ya, calon rajanya para wali, yang dimana luar biasa kalau kita bicara Habib Ali Sahibul Maulid Al-Habsyi. Tapi beliau di masa kecilnya, walaupun dia adalah calon kutub, tidak boleh bergaul dengan anak-anak yang di Mekah. Kenapa? Kenapa? Mereka adalah Wahabi yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sebuah pembelajaran bagi kita. Sebagaimana kembali kepada hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Wa inna ma'abawahu yuhawidanihi. Hanya saja orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, dimasukkan ke kampus, dimasukkan ke sekolah, yang di situ faham Yahudi yang berkembang. Orang tuanya yang memasukkan. Al-Nasirani atau masuk pada pemahaman Nasrani. Anaknya tidak mempunyai intelektual yang tinggi, keyakinan agama dan pemahaman agama yang tinggi, dimasukkan di sekolah-sekolah Nasrani sehingga menjadi Nasrani. Sampai pernah terjadi ini kejadian nyata. Saat ini kejadiannya ada orang tua yang berjizya kepada saya langsung. Dia pindah dari satu negeri kafir ya, dari Amerika, meninggalkan Amerika, kembali ke Indonesia karena anaknya mengatakan kepada ibunya, Umi, saya ingin pindah agama. Ini apa? Karena pergaulan. Jadi hati-hati anak kita yang sekolah di tempat-tempat yang di situ bukan berakidahkan akidah Islam yang sebenarnya. Jadi yang pada dasarnya setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, hanya saja orang tuanya menjadikan dia Yahudi, ditaruh di tempat-tempat yang berfaham Yahudi. Hanya saja orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, ditaruhkan di tempat-tempat yang berfaham Nasrani. Hanya saja orang tuanya yumajisanihi, yang menjadikan dia Majusi, karena dididik di tempat sekolah-sekolah yang berpaham Majusi. Jadi kita mempunyai andil kepada pembentukan anak kita, akidah mereka, iman mereka. Ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah, anak keturunan kita, keluarga kita dijamin, dijaga akidah kita sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah, akidah para sahabat, akidah baginda Nabi Muhammad, akidah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad, akidah umat Nabi Muhammad dan para ulama yang mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harapkan, dan dengan demikian kita sangat berharap diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah.